Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyyana wa rasulana qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Allah ta'ala fi hadits qudsi ana aghna asyuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu kama ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Salah satu di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dengan nikmat sehat ini kita masih mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu sholat Isya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ternyata di antara ibadah sholat pada waktu ada sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Maka kata para ulama, siapa saja yang mampu melaksanakan sholat Isya dan sholat subuh maka bari'at dari nifaq, ya, maka dia telah terhindar dari yang namanya kemunafikan. Maka alhamdulillah atas nikmat Allah kita mampu melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, bukan karena keimanan kita, bukan hanya sekedar karena ketakwaan kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi boleh jadi karena Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam beribadah. Jadi ternyata ketika kita beribadah ini Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita. Maka jangan pernah berhenti bapak dan ibu berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, wallahi ya Mu'adz, demi Allah ya Mu'adz, inni la uhibbu, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku ajarkan salah satu di antara doa yang mana doa ini sering dibaca dan jangan ditinggalkan oleh kalian. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Doa ibu-ibu hafal insyaallah ya. Hafal insyaallah doa ini kan? Insyaallah semuanya hafal. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Karena kenapa? Mampunya kita beribadah bukan karena keimanan kita, bukan hanya sekedar karena kita soleh saja, bukan karena kita sering ke masjid, bukan karena rumah kita dekat dengan masjid, bukan. Tapi boleh jadi semata-mata Allah ikut andil di situ. Bahkan benar, ya, Allah yang membantu kita melaksanakan ibadah. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa pertolongan kepada Allah. Karena kalau bukan bantuan dari Allah, sesungguhnya kita tak mampu melaksanakan ibadah yang diwajibkan untuk kita. Coba yang subuh, wayahnya ngantuk, ya, kita bisa bangun. Yang mulai wayahnya ngantuk, yang lain tidur kita bangun. Kalau bukan pertolongan dari Allah, nampaknya kita mungkin tak mampu untuk bangun lebih mengutamakan tidur.
Subuh pun demikian. Minimal yang wajibnya saja subuh. Banyak di antara saudara kita mungkin yang ketika subuh masih terlelap tidur. Apa penyebabnya? Bukan karena tak mendengar adzan, bukan karena jauh dari masjidnya atau tawafnya atau niknya dari rumahnya, bukan. Boleh jadi karena Allah belum membantunya dalam melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua ibu-ibu ya, jangan lupa doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya tahu ibu? Bapak-bapak tidak tahu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolong aku, bantu aku ya Allah, ya, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu dengan zikir yang disebutkan oleh Rasulullah, afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir salah satu di antaranya membaca Al-Qur'an. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, jangan pernah tinggalkan 4 kalimat yang terbaik yang dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada zikir lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ternyata bahasa kitanya kalau ditanya itu harta karun, harta karunnya surga. Salah satu di antaranya kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya. Maka zikir-zikir yang seperti ini disebutkan, ucapkan oleh kita, dan tidak akan pernah mampu mengucapkan zikir yang tadi kita sebutkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalau kita tidak dibantu dan ditolong oleh Allah. Maka minta tolong kepada Allah. Jangan merasa apa? Jangan merasa cukup, Pak. Saya nggak biasa itu, jangan. Ya, tapi kenapa boleh jadi kebiasaan kita itu ternyata Allah bantu, ya, Allah bantu. Kalau Allah tidak bantu, mungkin kita tak mau berzikir. Lebih baik ngahulung, ya. Lebih baik ngelamun, ya, daripada berzikir. Enakan ngelamun ya daripada subhanallah, alhamdulillah. Benar tidak? Nah, maka kalau dibantu oleh Allah, ngelamun daripada ngelamun, mendingan zikir. Astagfirullahnya, subhanallahnya. Maka kata Rasulullah, jangan pernah engkau berhenti meminta tolong kepada Allah. Pertama, untuk menjadi hamba yang berzikir kepada Allah, karena orang-orang yang berzikir kepada Allah disebutkan oleh Allah wadzakirina wadzakira, yang wadzakirina Allah katsira wadzakira. Orang-orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuannya, Allah berikan ampunan kepadanya dan pahala yang besar serta diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pernah berhenti berzikir dan minta tolong untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berzikir. Orang-orang yang pandai berzikir, kemudian mampu berzikir setelah sholatnya, kemudian ketika bekerjanya, ketika masaknya, apa saja yang kegiatan yang mana mereka kosong dalam mengucapkan apa-apa, yang gunakan untuk zikir, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk selalu menjadi hamba-hamba orang Allah yang bersyukur. Karena terkadang kita tak mampu bersyukur kepada Allah. Jadi kurang kita tak mampu bersyukur, ya, kurang mampu bersyukur kita karena pertolongan Allah. Coba minta tolong ke Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon tak kurang bersyukur, ngerasa menang serangan baik, ya, sehingga korun, ya, terang korun ibu-ibu. Nyaman tekan korun, bapak-bapak, ya, nyaman pernah kenalan ya. Korun sama, masya Allah, tadinya orang yang sholat, ya, orang yang begitu soleh, bahkan bacaannya luar biasa, menahun orang Qur'an, ya. Jadi setiap bacaan yang dibaca itu menjadikan Bani Israel itu nyaman, enak, tenang, ya. Bahkan Nabi Musa memujinya. Tapi karena kesombongannya, ya, akhirnya diberikan kekayaan oleh Allah. Setelah kaya apa? Wa ma utiha, kata dia apa? Dia mengatakan tidaklah aku diberikan, ya, harta kecuali apa? Kecuali atas ilmuku, atas kecerdasanku, karena orang mau pintar, karena otak orang, karena kerja keras saya, karena pandai bisnis saya, karena ini, karena itu. Jadi tadinya orang fakir, miskin, sering berdoa kepada Allah, dijawab oleh Allah. Setelah kaya, punya harta, lupa, ya, lupa. Akhirnya apa ngomong? Oh, ini mau menang usaha orang, menang kerja keras orang, menang nanti.
menang otak orang mah pinter-pinter orang bae mah ya. Sama seperti Qarun padahal tidak ya. Akhirnya apa? Dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Qarun. Maka hati-hati. Ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur supaya tidak menjadi Qarun. Karena Qarun bukan tidak bersyukur, masya Allah. Ketika miskin dia mampu bersyukur, tapi ketika kaya tak mampu dia bersyukur. Makanya kata para ulama, orang itu ketika diuji ya dengan kesulitan dia mampu bertahan. Jadi kita itu banyak lulusnya kalau diuji dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan pokoknya dengan sesuatu yang tidak kita senang. Jadi senang-senang kurang kita orang lulus. Tapi amun diuji jeung senang-senang, waduh, loba nu lulus. Kalau dibere miskin Allah, ibadahnya rajin, sholatnya ya. Kemudian doanya, zikirnya, masya Allah, kalau dia terkenal luar biasa. Tapi setelah diberi kekayaan, jadi ujian Allah ya kan, lain berupa keburukan baik. Ternyata kebaikan pun ujian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nabluhum min khairi wa syarri fitnah. Sesungguhnya kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah buat kalian, ujian buat kalian. Jadi kalau kita menyangka ternyata ujian itu hanya yang buruk-buruk, salah. Ternyata kebaikan pun ya itu ujian. Sehat, kebaikan atau keburukan ibu-ibu? Keburukan, ujian. Bukan sakit saja yang ujian. Kita sudah tahu pasti ternyata apa sakit itu ujian. Biasanya kan kalau sakit itu ujian, ya Allahnya mohon ujian. Tapi amun tersehat, ayah ngomong ibu ujian ya Allah menang sehat. Ayah ngomong gitu. Ya benar. Karena tadi padahal kebaikan pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dari firman Allah, kami uji kalian, kami berikan ujian kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan. Sehat ujian, fakir, miskin ujian, jelas. Ya, Allah tentunya kamu fakir miskin mau ujian. Kaya pun ternyata ujian. Ya. Kalau misalkan orang fakir diuji dengan kemiskinan, tak makan yang enak-enak, tak bisa membeli apa yang dia inginkan. Tapi kalau yang kaya diujinya dengan apa? Dengan apa? Dengan hemat harta, ogah dikeluarkan. Ya, padahal ujian. Kalaupun ditahan tidak akan dibawa mati. Kemudian dengan apa? Mencarinya ya entah dari yang halal atau yang haram, ujian. Yang penting mau bisa makan enak, yang penting mau bisa ini, bisa itu, bisa senang-senang dengan harta. Itu pun adalah ujian. Maka yang kedua tadi minta tolong kepada Allah supaya kita mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka kata Allah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Lawan daripada syukur yaitu kufur. Kufur nikmat, ya. Kufur nikmat itu ya tadi seolah-olah lupa dengan nikmat Allah. Padahal Allah mere karena kurang, masya Allah nikmat loba, tapi ketika diberi saeutik keburukan langsung poho kalimat Allah. Ya, langsung poho kalimat Allah. Maka tidak boleh kita menjadi orang-orang yang kufur, ya. Kufur itu kafir ya, maksudnya kufur itu melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menolak nikmat Allah atau melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala lawan daripada syukur. Kalau orang yang bersyukur pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepastian ibu-ibu. Orang yang pandai bersyukur itu pasti ditambah oleh Allah kepastian. Ibu-ibu misalkan dijanjikan atau bapak-bapak dijanjikan bu batur atau salaki atau pemajikan pasti diganti misal. Kira-kira tenang kan? Diganti tuh pasti diganti. Tenang kan kira-kira. Sebenarnya kepastian dong itu. Tenang ya, manusia baiknya tenang. Ima Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Makanya dalam bahasa Arab amun ayat nun bertasydid di ujung eta layangan ukur nanarna wajib gunah doang. Nun bertasydid wajib gunah. Lain eta ya, ternyata amun makna dalam bahasa Arab ini adalah kepastian, pasti aku tambah coba. Maka kamu kurang pandai bersyukur pasti tambah. Makanya orang terkadang loba ningali ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ningali masya Allah kehidupannya biasa, tapi ketika diberikan oleh Allah dia mampu bersyukur ditambah oleh Allah. Tadi Qarun pun ketika miskin dia mampu bersyukur.
Ya Allah, jika memang hidup seperti ini baik untukku, ya, maka mudahkanlah ya Allah. Dia pandai bersyukur, akhirnya Allah tambah nikmat. Tapi ternyata lupa ketika nikmat sudah diberikan, lupa lagi dengan apa? Dengan syukur. Akhirnya apa? Kufurlah dia, sehingga apa? Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku pedih. Dia yang korup, ya, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas hidup yang Allah berikan kepada kita, bersyukur atas umur yang Allah titipkan kepada kita sampai saat ini, ya. Umur yang Allah titipkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk hidup, bukan hanya sekedar untuk tidur, bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk minum, bukan hanya sekedar untuk berhubungan suami istri atau yang lainnya, ya. Akan tetapi ternyata hidup yang Allah berikan, umur yang Allah berikan kepada kita, satu tujuannya sebagaimana kata Allah di surat Al-Dzariyat, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, satu tujuannya umur yang Allah titipkan itu bukan untuk mencari dunia saja, ya, tapi ternyata apa? Tapi ternyata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kalau ternyata hidup kita, umur kita, ya, diberikan oleh Allah hanya untuk ibadah, maka tak ada perkara lain yang harus kita lakukan di dunia ini, ya. Maka jangan sampai kita terlalaikan, ya, daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Haruslah menjadi pandai, orang-orang yang menjadi pandai dalam bersyukur, terutama ketika diberikan umur, ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, dan yang masih muda, masya Allah, ya, bersyukurlah karena sesungguhnya kematian, ya, tidak harus nunggu tua, dan kematian tidak harus nunggu sakit parah. Terkadang kematian datang secara tiba-tiba, ya. Kemudian yang ketiga, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku supaya baik dan bagus amalanku. Apa sih maksudnya baik dan bagus amalan itu? Kata para ulama, yang dimaksud baik dan bagus itu yang pertama, ikhlas karena Allah, ya. Jadi ikhlas karena Allah, sebagaimana di dalam surat Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ayat hafal ibu mulak bisa dibaca, nih, ya. Ayat kedua Tabarakalladzii biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati, dan untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi yang ditanyakan siapa yang paling bagus amalnya. Sehingga Rasul ketika berdoa dan mengajarkan kepada kita semuanya supaya apa? Supaya memperbaiki amalan, bukan hanya memperbanyak. Allah itu tak melihat kuantitas, yang Allah lihat itu kualitas. Allah matene lobana, Allah matene bagus enteuna, ya, loba melakukan sholat ibadah, tapi ternyata teu bagus. Cak Allah dan cak urang, ari cak manusia mah bagus banget sih sholat, cak Allah mah teu diterima ka teu diterima. BSKB UBS, ya, gabung kamu cak gabang mare loba komparasenya pasti giling waktu nanaonan gitu, orang pengumpulnya, ya. Jadi sudah itu, ya, ibu-ibu. Maka doa yang terakhir itu kemudian apa? Wa husni ibadatik, ya Allah, perbaikilah ibadahku. Yang dimaksud perbaiki di sini pertama keikhlasannya, karena syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas. Ikhlas mau diterima ke Allah, ya, ikhlas mau diterima ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku juga manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku diberikan wahyu oleh Allah, ya, dan sesungguhnya Allah adalah Rabb yang Maha Esa, yang Maha Satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, ya, falyamal amalan sholihan, maka kerjakan amalan soleh. Kalau ingin diterima amal soleh tersebut,
Maka apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau sekutukan Allah dengan yang lain. Yang dimaksud di sini adalah ikhlas untuk Allah, ya. Ikhlas untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka dari itu, ya, doa yang tadi disebutkan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, yaitu supaya kita menjadi orang yang berzikir dan menjadi orang-orang yang bersyukur, serta menjadikan ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Nah, insya Allah yang akan kita bahas salah satu di antaranya supaya kita memperbaiki ibadah kita bahas tentang bab maja'a fil riya, bab apa-apa yang datang dari riya yang akan memperjelek atau merusak kebaikan ibadah tersebut. Ya, salah satu di antaranya itu di riya. Ya, lawan daripada ikhlas, salah satu di antaranya syirik, yang kedua riya. Dan riya termasuk kesyirikan. Ya, riya termasuk kesyirikan. Ya, jadi syirik itu bukan harus menduakan Allah. Ya, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah batu, nyembah pohon, ya, nyembah setan, bukan. Ternyata di antara bentuk kesyirikan itu salah satunya itu riya yang bisa menghanguskan amal ibadah. Ya, yang bisa menghanguskan amal ibadah. Maka Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa ini supaya kita hati-hati. Ternyata di antara ibadah yang kita kerjakan ada yang harus kita perhatikan. Ternyata ada yang merusak ibadah tersebut. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, nol di mata Allah. Sebanyak apapun, ya, di mata apa? Sebagus apapun yang kita kerjakan, sesuai sunnahnya, ya, bacaannya luar biasa, khusyuknya sudah ada. Tapi ternyata ada di sini penyakit riya, hangus, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hati-hati. Makanya Rasulullah SAW sangat menekankan dari yang namanya riya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum min indi atau indi minal masihid dajjal." Ternyata ada yang aku khawatirkan dari kalian. Ya. Bahkan lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Dajjal ada datang, aku khawatir juga. Tapi ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Kalau Dajjal itu datang, ya, itu akan menjadikan fitnah untuk kita semuanya. Tapi yang paling parahnya, ada fitnah yang lebih apa? Yang lebih aku khawatirkan, yang itu bisa merusak amal ibadah. Apa kata Rasulullah? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin tahu ya Rasulullah. Apa itu? Penyakit, ya, yang bisa merusak amal ibadah, yang kau lebih khawatirkan daripada datangnya Dajjal. Apa kata Rasulullah? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Yaqulu rajulun fa yusalli, ada yaqumur rajulun fa yusalli. Contohnya ada laki-laki yang dia berdiri sholat, fa yuzayyinu sholatahu, kemudian memperindah sholatnya. Diperbagus sholatnya. Rukunya luput sehingga lalulisnya tapi lain lalulus mungkuh nama khusyuk. Jadi ketika sholat diperbagus oleh dia. Lima yara min nadir rajulin, disebabkan karena ada orang yang melihat. Ya, bukan karena tidak ada yang melihat, ya. Kalau tidak ada yang melihat masih Ustaz, gimana kalau kita sholat nggak ada siapa-siapa tapi ada yang melihat, bagus kata. Gimana kalau seperti itu? Beda. Ini mah ada laki-laki, bagus Islam. Tapi kalau nggak ada orang, waduh, sehingga manuk kencongan parah. Itu sholat itu enggak, dari amat. Kamu kayak jalan mana? Sholat tahu, bubur. Ya biasanya 4 rakaat 5 menit, ya. Ima sarokaat bisa 5 menit. Ya. Contoh, ya. Maka kata Rasulullah, yang aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal salah satu diantaranya syirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Salah satu diantaranya itu riya. Maka masya Allah riya ini luar biasa. Hati-hati, riya ini bisa menghanguskan amalan pada saat itu. Amalan pada saat itu. Ada riya, ada sum'ah. Kalau riya itu berasal dari kata ru'ya, penglihatan. Jadi segala sesuatu ibadah yang ingin dilihat itu namanya riya. Ya, sesuatu yang ingin dilihat namanya riya. Kalau yang ingin didengar
ya, itu namanya sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kalimat sami'a yasma'u, ya. Jadi berasal dari asal kata sami'a yasma'u, ya, sam'an, ya, yaitu terdengar atau didengar. Jadi sesuatu yang ingin didengar oleh orang lain maka sum'ah namanya. Ya, jadi umumnya hayang kadenge kubatur, ya, hayang kadenge kubatur. Hayang kadenge, ya, sudah sodako tidak dilihat oleh orang lain. Nah, yang jadi minimal kadenge kubatur bisa diomongkan. Alhamdulillah kemarin tos mere batur. Loba sih. Bisa juta misalnya. Ya. Tidak dilihat, sudah apa? Penyakit ria sudah hilang karena tak ada orang sudah. Tapi ternyata ada penyakit satu lagi temannya dia, yaitu sum'ah, ingin terdengar. Maka hati-hati, ini penyakit atau disebut dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi yang naudzubillah kita berlindung daripada. Maka salah satu di antara cirinya tadi, orang yang sholat, orang yang ibadah diperbagus kalau dilihat orang lain. Orang sedekah nggak mau kalau nggak dilihat orang lain. Orang sedekah nggak mau kalau nggak diabadikan dengan HP diupload, ya, dan yang lainnya. Orang sedekah, orang apa lagi? Orang ini dan orang itu tidak mau kalau misalkan tidak dilihat orang lain atau tidak didengar orang lain. Maka inilah yang disebut dengan syirkul khafi yang ternyata bisa merusak kebaikan ibadah kita. Maka terus berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantu aku menjadi orang yang berzikir, mampu bersyukur dan memperbaiki ibadahku. Jadi ikhlas salah satu di antara memperbaiki amal ibadah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melawan riya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau disekutukan, ya, dalam ibadah. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis qudsiynya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk. Aku berlepas diri dari apa sesuatu yang dijadikan sekutu. Ya, aku berlepas diri dari sesuatu yang dijadikan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi. Siapa yang beramal sesuatu kemudian ternyata harusnya itu untukku tapi ternyata dia peruntukkan untuk orang lain, untuk makhlukku yang lain. Ya, taraktu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maksudnya apa? Ketika kita ibadah, sholat, sedekah dan haji serta zakat dan yang lainnya, ternyata kita untuk Allah, tapi ada juga untuk yang lain supaya dipanggil orang yang dermawan, supaya dipanggil orang yang baik, supaya dipanggil orang yang qiyam, orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin ini. Untuk Allah dia niatkan, tapi ternyata ada orang lain atau ada seseorang yang dia inginkan juga supaya dipuji, supaya dianggap wow oleh orang lain. Maka hati-hati, ya, Allah tinggalkan dia. Dapat pujian dari orang pasti. Masya Allah, rajinnya sedekahnya, masalah rajinnya sholatnya, rajinnya puasanya, dia dapat pujian dari orang yang dia inginkan. Tapi Allah tidak butuh dengan amalannya. Allah tinggalkan. Datang kita di akhirat nanti, ya, kemudian ditanya oleh Allah, mana amal sholatmu, mana amal puasamu, mana amal zakatmu, mana amal semuanya. Ya Allah, dengan bangganya kita bawa ini amalanku semuanya. Dipegang oleh Allah, ditiup, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Faqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, kemudian kami hadirkan semuanya dan kami minta mana amal-amal kalian yang aku berikan, salatnya, puasanya, zakatnya, semuanya yang aku wajibkan kepada kalian dan ibadah-ibadah yang lain di sini dinampakkan oleh ditiup, hangus, ternyata seperti buih yang ditiup oleh angin. Naon maksudnya? Salah satu di antara rusaknya itu riya, syirkul asghar, syirkul khafi, ya, kesyirikan yang tersembunyi atau syirik kecil. Maka hati-hati, ya. Jadi maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara cara untuk kita memperbaiki ibadah kita, ya, dengan ikhlas, menjauhi riya, yaitu dengan kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah dunia, dari fitnah kehidupan, dan dari fitnah kematian. Karena tadi riya segala apa itu kan ingin dipuji, itu fitnah, pujian, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, untuk kita berlindung dari semua fitnah di dunia, salah satu di antaranya bahkan fitnah di akhirat juga,
salah satu di antara doa yang biasa kita baca ketika tasyahud akhir. Apa doanya? Allahumma inni ketika minal khubusi wal kata lain. Biasanya isi ngantuk kayak ibu ngantuk ya. Nah doa ibu-ibu sering baca ya. Kata Rasulullah SAW, ya doanya orang mau dibaca. Ya, jangan tinggalkan doa berlindung dari 4 perkara setelah sholat. Itu di sholat, di akhir sholatmu. Maka para ulama mengatakan di tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil syarri, wa min fitnatil syarri masih dajjal, syarri fitnatil masih dajjal. Ya, 4 itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati syarri fitnati masih dajjal. 4. Hafal ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan lupa itu. Supaya apa? Supaya memperbaiki ibadah kita. Kita diajarkan doanya. Kenapa sih kita harus minta tolong, harus berlindung? Karena kita nggak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Makanya kenapa ada zikir la haula wala quwata illa billah? Karena apa? Makna daripada zikir tersebut tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kita mampu sholat, kita mampu ibadah ini dan itu bukan karena kekuatan kita, bukan. Kekuatan kita semata-mata dari Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berdoa, dia tidak pernah melupakan doa Allahumma inni dhaifun faqawwini, ya Allah, aku ini orang lemah, kuatkan aku ya Allah. Terkadang kita lemah, ngaku kuat. Umar bin Khattab kuat, ya, terkenal kuat, kalau bertarung itu selalu menang. Tapi merasa lemah di hadapan Allah. Maka kuatkan aku ya Allah, kata Umar. Kemudian doa Allahumma inni faqirun fa'aghnini, ya Allah, aku fakir. Maka apa? Maka fa'aghnini, cukupkan aku ya Allah. Umar bin Khattab, Masya Allah. Kalau kita tadi udah fakir, ngerasa punya. Kalau di hadapan Allah kita semua fakir, yang kaya, yang miskin semuanya fakir. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu innakum, apa kata Allah? Antumul fuqara ila Allah. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai manusia, sesungguhnya kalian fakir di hadapan Allah. Maka Umar bin Khattab karena merasa fakir, ya Allah, inni faqirun fa'aghnini, ya Allah, aku ini fakir, cukupkan aku dengan kaya. Tapi apa cukup? Jadi mintanya cukup. Ya. Maka berlindung daripada meminta tolong kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah. Minta tolong dan minta perlindungan. Maka minta pertolongan dan minta perlindungan ini salah satu di antara bentuk ibadah. Tidak boleh minta perlindungan dan pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Minta tolong karena Allah. Ustaz, minta tolong hukuman karena Allah. Minta tolong manusia itu bisa nolongan. Ya. Manusia tidak bisa membantu kita, minta kepada Allah. Minta perlindungan, ya, minta kepada Allah yang manusia tidak bisa melindungi kita. Ya. Jadi perlindungan dan pertolongan termasuk ibadah. Kalau kita minta kepada Allah, itu diberikan oleh Allah pahala. Berlindung kita tadi salah satu di antaranya untuk memperbaiki ibadah, yaitu berlindung kepada Allah dari api neraka. Ya, kita takut kepada neraka. Sebagaimana Abu Nawas mengatakan, ila jelas turil firdausil a'la, ya, wala aqwal ala nari jahil. Ya. Kemudian hafal lain zikir, ya, yang mana? Lain zikir, lain Al-Quran, lain hadis, lima syair. Ya, nikmat cabaran berbuka lagi mau diberikan pahala Allah. Ya, hadis bagi dibaca tidak diberikan pahala, beda dengan Al-Quran. Ya, apalagi syair. Tapi dijadikan zikir ini, benar tak? Baik. Ulah dianggap sebagai zikir. Ya, ulah dianggap sebagai zikir. Jadi neraka jahanam, ya, atau berlindung dari api neraka kita berlindung Allah setiap tahiyat setelah baca apa, sholawat, ya.
Setelah salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, berlindung dari api neraka ya Allah. Ya, karena kita tidak tahu apakah akhir kita itu nanti di neraka atau di surga. Apa kata para ulama ketika ditanya kapan sih kita istirahat? Ya, kapan kita istirahat? Ya, bahkan Imam Ali radhiyallahu taala ya, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kapan kita istirahat? Mata ya jitu abdu waqmar roha. Kapan sih seorang hamba bisa mendapatkan nikmatnya istirahat? Ya, kemudian kata beliau apa? Inda akhir qadamin ya. Inda akhir qadamin yadkhuluha au yadkhuluha al-jannah. Fimama. Ketika akhir kakinya melangkah di surga, itulah istirahat yang terakhir. Maksudnya apa? Kalau kita di dunia nggak ada yang namanya istirahat yang nikmat, enggak. Ya, tidak ada yang namanya istirahat. Maka tadi ketika kita masih di dunia terus beramal, jangan sampai nyerah di akhir. Punten, ya, jangan sampai nyerah di akhir. Lebih baik kita semangat di akhir daripada semangat di awal dengan atau menyerah di akhir. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Ada orang yang masya Allah sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan ahlu surga. Kemudian setelah dia melaksanakan amalan ahlu surga, ternyata Allah berkehendak lain di ujung hayatnya dia mengerjakan satu amalan ahlu neraka. Padahal amalan surganya yang dia kerjakan, kayaknya batas antara surga dengan dirinya tidak jauh, paling hanya 1 jengkal atau 1 hasta, 1 meter. Tapi ternyata Allah berkehendak lain di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahlu neraka sampai dia masuk neraka tersebut. Sebaliknya, ada orang yang ternyata masya Allah kita lihat sepanjang hidupnya amalnya itu amal neraka semua, mabuk, zina, semuanya. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia ibadah kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Yang padahal antara dia dengan neraka tadi saking banyak yang dia kerjakan, dia mau ngalahin mau masuk surga dia mah biasanya gitu ya. Alhamdulillah ya. Yang sampai ada yang berbicara seperti itu kepada saudara kita yang masih sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka itu kecuali 1 meteran, 1 hasta, 1 dirah ya. Dirah itu dia tadi ya. Oh, batas antara neraka dengan mana? Tapi ternyata Allah berkehendak lain di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan ahlu surga sampai dia masuk surga. Maka kata Pak Rasulullah, ternyata amal itu dilihat akhirnya bukan awalnya. Jadi jangan bangga kita ternyata ibadah luar biasa. Karena kenapa? Karena Allah melihat akhirnya, bukan awalnya. Tadi Qarun, masya Allah, Qarun lebih baik, Qarunnya jadi salah-salah terbaik sebagai pelajaran. Karena memang Allah tinggalkan kisah Qarun untuk jadi pelajaran. Rajin ibadahnya ternyata di akhirnya jadi alhamdulillah ya ahlu neraka. Kita dapati ternyata ada pezina, ternyata ada yang tukang membunuh, di akhir hayatnya bertobat, ternyata apa? Ternyata Allah berikan surga untuknya. Insyaallah. Maka untuk kita terus istiqomah berlindung dan berdoa kepada Allah terus. Ya, salah satu di antaranya berlindung dari api neraka. Setiap harinya jangan pernah kita tinggalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jangan dilupakan itu. Setiap hari, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Jangan ditinggalkan setiap harinya, tinggalkan terus pagi dan petang. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu mana ujung kita. Akhir kita tidak. Tulis, kalau ini tulis di print, bagikan ke ibu. Ya. Insyaallah. Baik. Artinya juga kalau bisa arti supaya tahu ketika doa tahu artinya. Ya. Kemudian yang selanjutnya berlindung dari api neraka tadi, jangan lupa minta surga, ya. Kemudian wa'adzabul qabr, jangan lupa juga minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ini dalil bahwasanya siksa kubur ada.
Karena ada memang yang mengatakan sebagian orang mengatakan bahwasanya tidak ada siksa kubur. Tidak ada siksa kubur. Dengan dalil apa? Dengan dalil Mab'atsana min qadina. Ya, ada orang kafir mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Berarti menandakan mereka tidak merasakan azab. Karena merasakan ketika kiamat langsung dibangunkan. Jadi tidak ada azab kubur. Ya, kita bantah. Ya, jawaban hal yang demikian itu bukan menafikan yang namanya azab kubur. Ya, ayat demikian bukan berarti menafikan atau tidak adanya azab kubur, karena hadis Rasulullah SAW bisa menjadikan rujukan. Ya, salah satu di antaranya itu tadi, ya, jangan pernah tinggalkan berdoa dan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu ada, maka berlindunglah kita kepada Allah supaya kita tidak diazab di kuburan kita. Ya, kalau azab kubur dinampakkan, semuanya akan pingsan. Coba, yang ibarat rumahnya dekat kuburan. Kalau ternyata azab kubur dinampakkan, tapi ternyata ke siapa dinampakkannya? Paling kepada binatang-binatang saja. Jadi kalau cina ya, ini benar ya, kalau baheula. Jadi kalau ayat mengahulang, ya, mengahulang, nah, contoh, kita pernah ada yang jalan disiksa, benar dah? Pernah ada yang ibu-ibu kan? Ngomong gitu, ya pernah ada yang berarti ibu-ibu biasa. Kalau baheula, ternyata benar ya, tidaklah didengarkan azab kubur kecuali hanya kepada jin dan kepada apa? Hanya kepada binatang-binatang saja. Kenapa mereka karena nggak sadar, nggak punya akal. Walaupun mendengar azab kuburnya, ngolong nggak bakal peduli. Kenapa? Karena tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya penglihatan untuk sadar. Enggak. Ya, jangankan itu, orang yang lagi ada aja di depan binatang biasa, ya, takut biasa aja, paling kuak doang, kalau kotak mah paling bunyi atau lari doang, tidak mau ngambil itu. Maka begitu manusia yang punya hati, punya mata, punya telinga, punya semuanya tapi tidak digunakan untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah turunkan dan Allah ciptakan, maka kata Allah dalam Al-Quran, ulaika kal-an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang, punya mata, punya telinga, punya hati, tapi ternyata tidak digunakan untuk melihat ayat Allah, tanda-tanda Allah, tanda kekuasaan Allah. Tidak didengarkan untuk mendengar nasihat ya dari Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya mereka seperti binatang, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Naudzubillah. Ini bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapa yang mengatakan, tapi Allah itu sendiri ya dalam Al-Quran. Maka azab kubur kita berlindung kepada Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, berlindung dari fitnah mahya wal mamat. Jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak, minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa sih fitnah kehidupan? Salah satunya fitnah syubhat, fitnah anu remeng-remeng ya, remeng-remeng kan halal haram, Islah halal baik ya, Islah halal baik. Kenapa? Kalau ditinggalkan nanti nggak bisa makan tidak boleh. Atau fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat itu ya gimana syahwat saja. Syahwat itu punten bapak-bapak, ibu-ibu. Syahwat itu bukan hanya hawa nafsu saja. Syahwat itu tadi dari segi ibadah, terkadang hawa nafsunya yang ini sih penting mau baik, penting mau ibadah. Ini masih banyak di kalangan kita. Tadi kata Allah itu bukan masalah baiknya, bukan masalah apa banyaknya, bukan. Ya, tapi ternyata sesuai tidak dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allahnya. Ya, itu yang dilihat oleh Allah. Ahsanu amalan, yang lebih baik amalannya, ya, bukan yang paling banyak dan bukan yang paling bersih penting baik. Baik itu bukan menurut manusia, baik itu bukan menurut perorangan, baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Kalau tolak ukur baik itu menurut kita masing-masing atau udah beda. Cak paroni mah baik, cak abi mantep. Cak ibu baik, cak abi mantep. Boleh jadi gitu, benar tak? Maka baiknya amun hayang sepakat, baik menurut Allah dan Rasulnya. Amun baik menurut Allah dan Rasulnya, mual hayang ada perselisihan. Tapi amun baiknya menurut perorangan, geus wajar. Kunaon si aya perselisihan? Karena tolak ukur kebaikan eta kumaha batur, kumaha kiai, kumaha ustad, kumaha
kurang ya, kumaha masing-masing kepala. Maka ternyata kebaikan itu dalam ukurnya apa yang lebih baik menurut Allah baik dan Rasulnya. Ya. Maka berlindung dari fitnah kehidupan, dari fitnah kehidupan itu banyak, ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya, banyak. Syubhat itu ramang-ramang, syahwat itu kumaha hati baik. Ingat, hati kita selalu memerintahkan kepada keburukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu jiwa manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Hukum asal jiwa kita selalu memerintahkan kepada keburukan. Sama seperti Nabi Yusuf. Inilah ubarri'u nafsi. Aku tak mensucikan diriku, kata Nabi Yusuf. Ya, aku tak mensucikan diriku. Aku bisa tidak tergoda oleh wanita cantik Zulaikha yang akan mengajakku untuk melakukan perzinahan. Aku tidak mensucikan diriku, tidak. Kalaulah bukan pertolongan dari Allah, aku juga pasti akan melakukan hal yang demikian. Alhamdulillah. Maka Allah ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya. Jiwa kita, maka syubhat, syahwat. Syahwat itu tadi selalu diutamakan. Bahkan apa kata di dalam riwayat ada, sesungguhnya nanti fa khalaqa min ba'dihim khalfun aqamus shalat wa taba'us syahawat. Akan ada nanti generasi-generasi yang akan meninggalkan sholat dan lebih mengutamakan hawa nafsu, mengutamakan syahwat. Hawa nafsu itu tadi bukan hanya masalah syahwat, bukan. Nah, hawa nafsu itu tadi kita terhadap dunia, terhadap harta itu juga hawa nafsu. Ya, terhadap yang haram-haram kita melakukannya itu juga hawa nafsu. Ya, maka berlindung dari fitnah kehidupan, ya, salah satunya syubhat dan syahwat. Dan berlindung dari fitnah al-mamat, berlindung dari fitnah kematian. Fitnah kematian itu salah satu diantaranya ketika kita ikhtibar, ketika sakaratul maut. Hati-hati ibu-ibu ketika kita sakaratul maut, bapak-bapak, itu terkadang datang syaitan fitnahnya. Kita kalau lagi sakit pasti didatangi oleh syaitan. Karena kenapa? Fitnah di situ. Kamu ingin sembuh, orang yang gak sabar ingin sembuh, ya udah, apa yang saya harus lakukan? Coba ucapkan kalimat ini, lakukan ini dan itu. Akhirnya kalau kita melakukan karena ingin sembuh, akhirnya kita ikuti apa yang diinginkan oleh jin atau syaitan. Akhirnya ketika kita mengucapkan atau ketika kita melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan, ternyata sembuh enggak, ya, meninggal enggak dalam keadaan syirik atau kufur. Naudzubillah. Hati-hati. Maka fitnah kematian salah satunya sebelum meninggal. Sebelum meninggal itu ada yang namanya apa? Sebelum sakaratul maut itu datang syaitan. Sok ditanyakan kepada orang yang lagi sakit parah, ya, entah sebelum meninggal, ya, atau ketika sakit parah, itu pasti kemana-mana ada yang didatangi. Imam Ahmad saja di dalam riwayat yang bahwasanya pernah didatangi oleh syaitan ketika mau meninggal, ditalkin oleh anaknya, ya abi qul la ilaha illallah, tapi dia mengatakan apa? Ya, ya, pergi. Kemudian pingsan beliau, nangis anaknya. Ditalkin la ilaha illallah, tapi dia tak mengucapkannya. Kenapa? Ketika bangun dia, ya abi, wahai bapak, ya tadi aku talkin la ilaha illallah, kenapa kau tak mengucapkan la ilaha illallah tapi mengucapkan pergi. Apa maksudnya? Kemudian apa kata beliau? Ja'ani syaitan, datang kepadaku syaitan. Kemudian dia mengajak dan meminta aku ini dan itu, kemudian aku usir dia. Pas saat dital. Makanya hati-hati, fitnah kematian salah satunya sebelum mati. Itu apa datang ketika sakit kan orang yang orang yang ingin sembuh mau itu penting macager, benar? Itu penting macager, tak peduli apa obatnya. Banyak orang yang sakit itu banyak, saking frustasinya, saking pusingnya, dia mengatakan pusing penting macager dek sasalos, dek dukun, ya, dek dukun dek saat atau penting macager. Hati-hati. Nanti juga syaitan demikian. Yang penting aku sembuh, silahkan mau apa saja akan aku lakukan. Demi sembuh, apapun akan aku lakukan. Maka hati-hati fitnah kematian. Salah satu diantaranya itu sebelum meninggal kita akan didatangi syaitan. Ya. Kemudian nanti syaitan itu akan menyuruh kita ini dan itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Fitnah itu. Sok itu biasanya perang. Biasanya kalau udah tua,
saha tadi lawan, ya, saha tadi iya, saha tadi dinya, pangusirkeun, ya, mau bedog mau naon biasana kan, hideung, naon deui biasana aya, ya, sok anu kolot-kolot biasana tumbuh yang parah itu pasti aya mungkin, ya. Nah itu kumaha penangguana, ya, diingatkan baik talqin la ilaha illallah bisa meninggal karena kenapa kata Rasulullah man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jadi siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Maka la ilaha illallah baik amun teu ngomong naon geus ulah diajak ngobrol ulah diomongan naon deui la ilaha illallah geus es manehna atau cicing geus ulah diomongan naon tapi yang ngomong ka mana-mana talqin deui la ilaha illallah. Amun nek kabaturan bacaan Al-Quran boleh, ya. Amun masih hidup, baca orang kayak kadang apa enggak baca Al-Quran yang mana masih hidup baca Al-Quran Al-Quran, ya. Baca pernah kadang karena Al-Quran dibacakan untuk orang yang hidup, ya. Yang hidupnya tanda baca. Nah, ibaratnya kan upaya apa ya? Ya, lupanya dibaca, terhidup telah dibaca. Dilihat dirinya, baca boleh. Dan dia, ada tinggal ataupun upaya segera urus urusan. Ya, baik. Kalau pembahasan Pak Haji, ya. Baik. Jadi selanjutnya apa? Berlindung dari fitnah kematian. Salah satunya tadi fitnah sebelum meninggal hati-hati syaitan datang. Ucapan kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, ya. Kemudian fitnah kematian salah satu diantaranya ketika mati urang eta masih aya hiji ujian urang. Ya, eta pertanyaan dua malaikat di kuburan. Pertanyaannya kumaha? Man rabbu? Lain lalaunan, man rabbu lain kitu. Kitu mau saksieun teh urang. Itu sieun ada lalaunan namanya. Maka cak Rasulullah apa? Ketika bertanya itu malaikat Munkar dan Nakir disebut dalam riwayat yang lain, maka pertanyaan itu apa? Menggetarkan apa hati dan menjadikan takut. Orang kalau ditanya oleh polisi dia salah, kira-kira takut atau tidak? Oleh polisi jangankan pelan, jangankan keras, pelan aja kalau salah mah udah kaget. Kamu nyuri nggak? Mau bohong, udah ketahuan buktinya, gitu ya. Ya, kalau mau bohong digecet, ya. Nah, dari patek satu di gunung gitu ya, itu orangnya salah, pelannya saja takut, ya. Bagaimana kalau dengan kekerasan atau dengan keras? Pertanyaannya interogasi, sama nanti di akhirat, ya. Orang yang beriman mah keras pun, ya, dia akan biasa saja. Man rabbu, dia jawab, Rabbi Allah, Allah Tuhan, ya. Madinu, apa kamu? Dini Islam, agama Islam. Wa ma nabiyyu, siapa Nabi? Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi. Ya, Muhammad Nabi. Masya Allah. Dihafal ke ibu tak tulis deh. Mau di slide-nya? Pertanyaan tulisannya begini. Pertanyaan aja. Munkar Nakir. Baik, tidak. Kapan ditanya boleh? Oh, tentu dihafal. Ucapkan baik zikirnya dihafalkan. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Doa atau jawaban anu bakal ditanyakan kemarin. Tapi kita harus hafal maknanya juga. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya, tidak perlu ditulis yang tadi pertanyaan Munkar Nakir. Tulis saja ini doa zikir dari Rasulullah tidak boleh ditinggalkan siang dan pagi dan petang. Ya, zikir pagi petang ini ada kan? Zikir pagi petang ada tidak? Siapa yang punya zikir pagi petang? Itu ada doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Insyaallah siapa yang mengatakan ini Allah ridho kepada Allah ridho. Salah satu di antara pengingkar Allah bantu dia untuk mengucapkan pertanyaan dari Munkar dan ya.
dari malaikat yang punya tugas di alam kubur. Jadi tadi fitnahnya kematian salah satu di antaranya tadi ketika di alam kubur itu pasti akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir. Tidak ada jawaban lain. Kemudian yang terakhir, berlindung kepada Allah dari fitnah Masiih Dajjal, dari fitnah yang namanya fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar, bahkan para nabi terdahulu selalu meminta perlindungan dari ini, yaitu berlindung daripada Dajjal. Karena Dajjal adalah salah satu di antara fitnah terbesar. Ya. Karena kenapa? Karena diminta menghidupkan manusia, dia bisa. Diminta turun hujan, bisa. Diminta air dari tangannya, bisa. Minta emas keluar dari tangannya, bisa. Siapa yang tidak ada fitnah? Coba. Benar tidak? Orang penggandaan uang saja yang kemarin ramai pada datang, benar tidak? Fitnahnya belum ada apa-apa, baru ada batu dicelupin ke air, cager, ramai ngantri. Benar tidak? Apalagi Dajjal yang minta emas dikasih, minta uang dikasih, turun hujan dikasih, yang mati dihidupkan. Mana yang mati siapa? Bapakmu sini, mana kuburannya di sini? Kata Dajjal. Dihidupkan oleh Dajjal sebagai fitnah. Oleh Allah diturunkan sebagai fitnah, ujian buat kita, ujian terbesar. Kemudian setelah dihidupkan, akhirnya ngomong itu bapak. Apa? Nah, sini nak, waduh ngaku bapak nih. Padahal syaitan kata Rasulullah. Nah, sini nak. Siapa yang dihidupkan bapak? Kamu tahu nih, si fulan. Ya, ikuti dia nak. Ittabi'u fa innahu 'alal haq. Ikuti dia di atas kebenaran. Coba. Bangun bapaknya, ya, dari kematian. Kemudian mengatakan, nah, si fulan yang menghidupkan saya dalam kebenaran, di atas kebenaran, ikuti dia. Kira-kira kita sebagai anak gimana? Wasiat dikolot senang deh, ikuti. Wah, kira-kira. Waduh, maka fitnah Dajjal fitnah terbesar. Maka siapa saja yang bertemu dengan Dajjal atau hidup di masa Dajjal, tapi kita berlindung supaya kita tidak hidup di masa Dajjal. Siapa yang hidup di masa Dajjal, maka larilah, jangan mendekati dia. Sekalipun kita merasa iman kita kuat, mana Dajjal yang ditantang debat orang. Hati-hati, karena ada di antara orang yang ingin menantang Dajjal ternyata jadi pengikut setia. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Tapi ada juga di antara pemuda yang ternyata Dajjal keluar, apa? Dia mengatakan anta Dajjal, kamu Dajjal. Dari mana kamu tahu saya Dajjal? Akhirnya apa? Dia bunuh satu orang, dihidupkan lagi. Sekarang keyakinanku kuat kamu Dajjal. Karena kenapa? Karena tak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, dan nanti akan ada orang yang bisa menghidupkan, dan itu Dajjal. Akhirnya anak muda ini mengatakan kamu Dajjal. Dibunuhlah nanti kemudian itu oleh Dajjal dan tidak bisa dihidupkan kembali. Ya. Maka fitnah Dajjal itu fitnah terbaik. Maka supaya amal kita menjadi baik, salah satunya minta perlindungan kepada Allah, minimal perlindungan dari 4 tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih Dajjal. Ya. Karena Dajjal ini fitnah yang terbesar. Alhamdulillah, semoga kita tidak hidup di zaman Dajjal. Dan kalau Dajjal sudah keluar, berarti menandakan apa? Kiamat sudah dekat. Karena ada di antara tanda kiamat yang menandakan pasti kiamat kubro terjadi. Kalau sekarang masih kiamat kubro, masih kiamat sugro, masih kecil. Kiamat tandanya udah banyak. Dari mulai zaman Rasul sampai sekarang udah banyak. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat kecil. Ya, Nabi Muhammad saja itu salah satu di antara tanda kiamat kecil. Nanti tanda kiamat besarnya mah ada. Ya, yang mana kita berlindung daripada kiamat itu, terutama tanda kiamat besar yaitu Dajjal, salah satu di antaranya. Kalau Dajjal sudah keluar, sudah rentetannya udah bentar lagi kiamat besar terjadi. Dan kita berharap sebagai kaum muslimin tidak menyaksikan yang namanya kiamat besar. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja mungkin pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kesyukuran kita, memperbaiki zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita serahkan seluruh amalan kita yang kita sudah kerjakan ikhlas billahi taala, bukan karena yang lain, supaya amal kita nanti bisa kita
bisa kita peroleh dan bisa kita panen di akhirat. Ya, kalau dengan dia maka hanguslah amalan kita. Ya. Aku lupa dihadap, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.